Lu tahu nggak sih sejarah alternatif yang beda sama yang diajarin di sekolah, Son? Pertama nih ya, ini yang ilmunya udah luas banget tentang penemu pesawat pertama. Jadi orang tahu ya kan di sekolah itu diajarin, oh yang penemu pertama ya si Wright Brothers ya kan, Wright bersaudara. Ternyata dia punya sisi lain dari ceritanya, yang pastinya nggak diajarin, ya kan. Jadi ternyata kalau dilihat dari kronologi dari sejarahnya itu, Wright Brothers itu bikin pesawat, tapi pesawatnya itu nggak bisa lepas landas sendiri. Jadi perlu bantuan alat peluncur lah, atau katapult ya kan. Gampangnya ketapel lah. Kesannya supaya dia terbang, ya harus diketapel dulu. Jadi kayak glider kesannya. Salah satunya juga buktinya kurang kuat ya kan, karena dia ini klaim jatuhnya. Jadi bener-bener dilakuinnya itu penerbangan pertama itu secara tertutup, yang lihat cuma timnya doang atau kayak ponakannya apa segala macam. Gak banyak kan? saksi mata. Gak banyak saksi mata di situ. Nah sedangkan ada tokoh penerbangan dari Brazil namanya Santos Dumont. Nah, ya kan. Jadi tadi kan yang Wright Brothers itu kan tahun 1903 ya kan. Nah dia ini tahun 1906 dia ini nyiptain pesawat yang bisa lepas landas sendiri. Lepas sekarang nih ya gitu ya. Yang udah sekarang lepas landas sendiri, sama yang kuncinya itu dia disaksin sama publik, media-media gede ya kan, bahkan Federasi Penerbangan Internasional itu nyaksin semua. Dan itu dia berhasil di situ. Ya kan, makanya sampai sekarang itu orang-orang Brazil gitu masih suka nyindir si Wright Brothers. terus ada juga cerita tentang sejarah helm Viking. Kan helm Viking itu kan digambarkan kalau dia tuh bertanduk ya kan. Wah serem. Ternyata pas ditelisik lagi gitu ya lebih jauh, Viking itu nggak pernah pakai helm bertanduk kan. Helm Viking yang sebenarnya itu adalah helm biasa yang dia itu bentuknya seperti helm kepala, abis itu menutupi hidung juga gitu. Kepalanya biasa aja kayak helm perang biasa. Jadi ada seorang seniman yang membuat ilustrasi di mana Viking itu helmnya dikasih tanduk biar terlihat ya lebih barbar dan lebih buas gitu, lebih menakutkan. Karena kan Viking itu kan dikenal sebagai bangsa yang barbar ya kan. Iya. Buat memperkuat apa namanya stereotip itu. Iya betul. Ditambahin tanduk gitu ya. tuh sound di kepalanya. Jadi sebenarnya nggak pernah. Biar serem. Biar serem doang serem, sebenarnya. bener-bener. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua ini Son. Guru-guru tuh kadang suka ngomong katanya otak manusia itu cuman digunakan 10% doang katanya Son. Itu biasanya buat motivasi murid ya kan. Kamu baru 10% aja begini. Gimana kalau 100%? Jadi itu sebenarnya mitos doang ya. Mitos doang. Sebenarnya otak manusia itu ya digunakan semuanya. Digunakan semua. Hampir semuanya digunakan. gitu. Hampir semuanya digunakan. Kalau misalnya kita ngomongin global history mungkin kayak ini ya, atom ya, Nagasaki, Hiroshima ya. Oke. Oh iya. Kalau kita ngomongin studinya adalah atom itu kan balasan ya, dengan Pearl Harbor ya. Benar. Habis itu karena memang Jepang tuh ceritanya masih mau nyerang lah gitu ya, belum mau damai. Tapi kan sebenarnya alternatif historinya yang sebenarnya ini bisa dikatakan yang lebih tepat ya justru ya. Memang Jepang itu pada kondisi itu sebenarnya udah nyerah. Udah nyerah. iya. Nyerah. Cuma memang US pengennya gue harus supaya kayaknya Rusia tuh nggak bisa nginvasi. Nggak bisa. Karena tadinya mau nginvasi Jepang kan. Menunjukkan dominasi. Menunjukkan dominasi karena pada saat itu kan juga mau show off teknologi lah. Benar. Menunjukin ke bahwa lu macem-macem sama hidup lu kayak Jepang gitu.